Perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun. Perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun ini yaitu pengembangan bahasa yang meningkatkan kemampuan penguasaan berkomunikasi anak, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun pengembangan bahasa pada anak usia dini adalah untuk mengarahkan agar anak mampu menggunakan atau mengekspresikan pemikirannya dengan menggunakan kata-kata dengan kata lain. Pengembangan bahasa lebih diarahkan agar anak dapat mengelola kata secara komprehensif. Yang kedua, mengekspresikan kata dengan bahasa tubuh yang orang kenali, yang kemudian mengerti setiap kata, mengartikan setiap kata dan menyampaikan kata secara utuh kepada orang lain. Dan yang terakhir, berargumen meyakinkan orang lain melalui kata yang diucapkannya. Adapun tujuan perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun yaitu berbicara lancar dengan bahasa yang sederhana, dapat mengurutkan cerita gambar seri 2-3 gambar, kemudian menyebutkan bahasa sebanyak-banyaknya, menyebutkan kata sebanyak-banyaknya, contohnya nama benda, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian anak dapat mengikuti perintah dua perintah sekaligus, kemudian membuat sebanyak-banyaknya kata dari suku awal kata, contohnya kata awalan ma, contohnya makan, malu, marah, dan lain sebagainya. Metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap yaitu metode yang dilakukan dengan cara komunikasi lisan antara anak dan guru ataupun dengan anak lainnya, melalui kegiatan monolog dan dialog yang tidak kaku. Metode bercakap-cakap juga dapat dikatakan adalah kegiatan yang mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa represif dan ekspresif. Adapun manfaat metode bercakap-cakap ini yaitu yang pertama, menyatakan pendapat, perasaan, keinginan, kebutuhan secara lisan. Yang kedua, meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang dilakukan oleh diri sendiri dan anak lain. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan anak lain atau dengan gurunya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan anak membangun jati dirinya sendiri. Yang kelima, banyaknya informasi baru yang ia dapatkan dari guru ataupun dari teman-temannya. Adapun tujuan metode bercakap-cakap ini adalah yang pertama, mengembangkan kecakapan dan keberanian anak dalam menyampaikan pendapatnya kepada siapapun. Yang kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi secara lisan. Kemudian memperbaiki lafal dan ucapan anak. Yang keempat, menambah perbendaharaan atau kosakata anak. Yang kelima, melatih daya tangkap anak. Ada tiga penggunaan metode bercakap-cakap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pengembangan bahasa anak usia dini, yaitu yang pertama, bebas bercakap-cakap secara bebas. Bercakap-cakap dengan bebas ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan anak atau sekelompok anak usia dini dalam membahas berbagai topik yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, bercakap-cakap menurut pokok bahasan.
yaitu kegiatan percakapan antara guru dengan anak dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan bahasa ini sendiri, anak menguasai strategi yang dapat membantu perkembangan pikiran. Dan yang terakhir adalah bercakap-cakap berdasarkan gambar seri. Bercakap-cakap berdasarkan gambar seri ini adalah suatu kegiatan percakapan yang dilakukan guru kepada anak dengan buku-buku bergambar yang ceritanya berseri. Bercakap-cakap dengan gambar seri memiliki tujuan khusus, yaitu memupuk kesanggupan meletakkan tanggapan dan menarik kesimpulan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pembahasan, yaitu bab 3. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak taman kanak-kanak karena bercakap-cakap dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan bersama, juga meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan serta menyatakan gagasan atau pendapat secara verbal. Nah, metode bercakap-cakap merupakan suatu proses belajar di mana anak dapat saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal. Metode pembelajaran di taman kanak-kanak atau TK untuk mewujudkan keterampilan bahasa yang efektif adalah dengan dengan berbantuan media gambar. Melalui metode ini, anak akan termotivasi dan menstimulasi minat belajar. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan hasil belajar, kemampuan berpikir anak, serta memunculkan kemampuan kreativitas anak sehingga anak mau mewujudkan keterampilan bahasa. Menyampaikan apa yang dilihat dan dipikirkannya dengan berbahasa, salah satu cara untuk mengembangkan semangat dan minat anak untuk belajar dalam aspek keterampilan berbicara sebaiknya, keterlibatan anak perlu diatur sebaik mungkin agar pembelajaran berjalan secara efektif. Nah, perlu adanya jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metode yang tepat, yaitu metode bercakap-cakap melalui media gambar. Dengan demikian, semangat anak akan datang untuk belajar dan bermain. Hal tersebut juga tidak kalah penting dengan upaya guru dalam mengajarkan agar pembelajaran yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anak sehingga tujuan meningkatkannya keterampilan berbicara anak tercapai secara optimal. Nah, berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Oke, pertama, 1. Kegiatan awal sebelum memulai kelas. Guru akan membuka kelas dengan sapaan ceria dan memimpin doa untuk anak-anak sebelum memulai pelajaran. Setelah berdoa, guru akan meminta kepada anak-anak untuk mereka yang berani maju ke depan memimpin teman-temannya untuk bernyanyi agar dapat menambah semangat sebelum memulai pelajaran. Kedua, kegiatan inti. Setelah anak-anak semangat untuk memulai pembelajaran, guru akan berdialog dengan siswa. Guru memberi sebuah arti dari cita-cita dan membuat gambar dari seseorang yang mencapai cita-citanya. Guru akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai cita-cita tersebut. Lalu guru tersebut membuat sebuah penjelasan dari gambar yang telah dibuatnya dan mengungkapkannya perasaan bahwa guru tersebut meraih cita-cita itu dengan belajar yang raih, mematuhi peraturan yang berlaku. Ketika guru selesai menjelaskan, guru bertanya kepada siswa, apa yang menjadi cita-cita mereka? Ada beberapa siswa yang berani mengutarakan apa yang menjadi cita-citanya dan perasaan siswa tersebut senang saat menceritakan cita-citanya. Ketika siswa tersebut selesai berani mengungkapkan cita-citanya, guru memberikan tepuk tangan dan pujian kepada siswa yang memberikan
siswa sebuah hadiah menarik agar siswa yang lainnya juga agar mampu berani untuk menjawab. Ketiga, kegiatan penutup. Guru akan menutup pembelajaran selanjutnya. Guru akan meminta lagi satu perwakilan anak yang akan memimpin bernyanyi agar anak-anak merasa semangat lagi. Setelah selesai bernyanyi, guru akan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran dan mengungkapkan terima kasih kepada anak-anak atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan salam penutup. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Mana tanganmu? Mana tanganmu? Mana tanganmu? Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk punggung. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ha ha! Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan mari tepuk tangan, tangan dilipat berdoa. Itu timun emas. Ini adalah timun emas. Ini gambar apa? Ibu, Ini anak, ibu dan timun emas. mas, Ini gambar sasa, ini ibunya, iya. Ini ibunya dengan timun. mas, Ini siapa? raksasa, Ini ibu mas, ini ibunya, ini ibu mas, ini sasa, raksasa dengan si timun. mas, Raksasanya menjerit. Raksasa tenggelam. Ini timun emas berusaha lari. Ini raksasa tenggelam dan timun emas berlari. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, bagaimana perasaan si timun emas saat ia dikejar oleh raksasa? Bagaimana perasaannya? Tahu? Iya, timun emas merasa takut dan khawatir. Nanti saya seperti apa? Timun emas takut dimakan oleh siapa? Siapa ini? raksasa, Iya, raksasa ini. Timun emas takut sekali. Nanti saya dimakan begitu. Dan ini timun emas lari. Dan timun emas bertemu dengan ibunya, dia merasa apa? Kalau kamu ketemu sama mama itu apa? Senang ya kan? senang, Baru sedih, sedih. Kenapa sedih? Kan udah berjumpanya kau sama mamanya. bapaknya senang, Ayo kita lanjut. Ini apa tadi? Mengenai si kancil. Ini tadi apa? kancil, Ini gambar kancil dengan pohon. pohon, Pohon apa? Pisang. Iya, pohon pisang. Pertama yaitu kesimpulan. Bercakap-cakap dapat berarti komunikasi lisan antara anak dan guru atau antara anak dengan anak melalui kegiatan menolong dan dialog. Bercakap-cakap dapat pula diartikan sebagai dialog perwujudan bahasa reseptif dan ekspresif dalam suatu situasi.
Penguasaan bahasa resepsi adalah semakin banyaknya kata-kata yang baru dikuasai oleh anak yang diperoleh dari kegiatan bercakap-cakap. Nah, penguasaan bahasa ekspresif adalah semakin seringnya anak menyatakan keinginan, kebutuhan, pikiran, dan perasaan orang kepada orang lain secara lisan. Untuk bercakap-cakap secara efektif, belajar mendengarkan dan belajar berbicara sama pentingnya. Meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan anak lain. Meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan anak lain atau dengan gurunya agar terjadinya hubungan sosial yang menyenangkan. Dengan seringnya anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, perasaannya, dan keinginannya, maka hal ini akan semakin meningkatkan kemampuan anak membangun jati dirinya.